Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konseling gizi berbasis NCP atau Nutrition Care Process. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini konseling gizi itu menitik beratkan pada perilaku, pada perubahan perilaku dan sikap. Nah, konseling gizi diberikan bila etiologi dalam diagnosis gizi itu menunjukkan hal yang berkaitan dengan perilaku dan lingkungan. Pada umumnya, klien itu sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi tidak dapat atau tidak mau melaksanakannya. Contohnya adalah seperti kasus pada Anissa yang saya sempat berikan pada minggu yang lalu. Anissa tahu bahwa memakan buah apel sebenarnya lebih baik dibandingkan memakan pineapple. Tetapi Anissa tetap melakukannya. Karena apa? Karena background Anissa adalah seorang admin di dokter gigi ternama yang dia sibuk ya untuk memanggil pasiennya, membuat jadwal dengan antara pasien dengan dokternya, sehingga dia tidak ada waktu untuk misalnya membeli makan di luar seperti itu, atau dia tidak ada waktu untuk mencari makanan yang lebih sehat. Jadi apa yang ada dia makan. Akhirnya dia sering menganggap bahwa pineapple itu um, cukup membuat dia kenyang dan juga cukup memberikan dia vitamin seperti itu. Padahal sebenarnya kalau kita teliti lagi bahwa pineapple itu kan tinggi akan glukosa karena apelnya bukan apel segar melainkan selai apel. Kalau selai ya otomatis sudah ditambah dengan gula yang banyak. Nah, konseling gizi itu apa? Konseling gizi merupakan proses komunikasi interpersonal dua arah antara konselor dengan klien sebagai upaya untuk membantu klien agar dapat mengenali dan memahami masalah kesehatannya, menetapkan alternatif dari pemecahan masalah, dan mengambil keputusan untuk mengatasi masalah melalui pengaturan makanan, minuman, maupun aktivitas fisik. Komunikasi interpersonal dasarnya konseling merupakan dasar suatu konseling, yakni proses pertukaran informasi di antara seseorang dengan seorang lainnya. Ya, minimal itu ada dua orang dikatakan bahwa kita itu melakukan konseling yang dapat langsung diketahui respon baliknya atau feedbacknya, dan dia menggunakan komunikasi langsung metodenya, bukan komunikasi tidak langsung. Tapi konseling gizi juga bisa menggunakan metode tidak langsung, misalnya dia menyiapkan brosur, tapi dia tetap menyampaikannya secara langsung. Jadi ada dua metode komunikasi yang dilakukan, yaitu komunikasi langsung maupun metode komunikasi tidak langsung, yaitu melalui brosur. Tapi tetap disampaikannya menggunakan komunikasi langsung. Seperti itu. Nah, komunikasi, apakah pesan yang diterima dengan baik? Saya rasa kalau mengenai komunikasi, kalian sudah belajar di semester kedua kemarin. Jadi ini hanya reviewnya saja bahwa komunikasi itu apa, pesan yang diterima apakah sudah baik atau tidak, terus kemudian apa saja bentuk-bentuk komunikasi, misalnya bisa verbal, bisa tulisan, atau kombinasi dari keduanya, bagaimana receiver-nya atau si penerima pesan tersebut, apakah dia sudah berkonsentrasi ataukah pesan sudah diterima dengan baik. Seperti itu, ini hanya review saja, kalian bisa baca sendiri. Terus kemudian ini adalah tujuan yang akan dicapai saat konseling gizi. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan, yang kedua adalah meningkatkan motivasi, yang ketiga adalah perubahan perilakunya, dan kemudian meningkatkan kualitas hidup atau derajat kesehatan dari si klien tersebut. Nah, meningkatkan motivasi itu kita harus bisa membuat pasien tersebut siap untuk berubah, serta kita harus menjelaskan pentingnya perubahan dan konsekuensinya jika si pasien tidak mau berubah mengenai kebiasaan makan, minum, maupun aktivitas fisiknya.
Nah, kemudian kalian juga harus memberikan penekanan dan pesan yang jelas untuk meyakinkan pasien atas kebiasaan yang harus dirubah. Seperti itu. Tujuannya apa sih dari konseling? Seperti yang saya sebutkan tadi, jadi ada 4, yakni meningkatkan pengetahuan, meningkatkan motivasi, merubah perilaku si pasien, dan meningkatkan derajat kesehatannya atau meningkatkan kualitas hidupnya. Oke, kita lanjut. Ini adalah manfaat dari konseling, masih di masih di manfaat konseling, yakni membantu klien mengenali masalah yang dia hadapi. Kemudian membantu memahami penyebab atau masalahnya apa. Terus kemudian membantu memecahkan masalahnya. Setelah kita tahu apa masalahnya, kita harus membantu pasien memecahkan masalahnya. Kemudian membantu menerapkan rencana diet yang sudah disusun berdasarkan hasil anamnesis dan negosiasi dengan klien. Jadi, kalian mengusulkan rencana diet, jangan mengusulkan atas dasar diri kalian sendiri. Tapi kalian harus melakukan negosiasi dengan klien. Apakah klien tersebut sanggup untuk melakukan perubahan terhadap dietnya? Kemudian ini adalah prinsip komunikasi saat konseling. Yang pertama, kalian harus berempati, bukan bersimpati, tapi berempati ya. Kemudian yang kedua adalah saling menghargai atau tidak menggurui, dan kemudian menghormati klien, menjaga kontak mata, menjaga keterbukaannya, terus memperlihatkan tingkah laku, saling percaya, memperkuat rasa aman terhadap klien, memberi kesempatan untuk bertanya. Jadi misalnya saat contohnya ketika kita uh, menjaga keterbukaan itu maksudnya gimana? Jadi menjaga keterbukaan itu maksudnya begini, ketika pasien itu sudah terbuka terhadap kita, sudah memberitahukan permasalahannya apa, dia sudah cerita mengapa dia seperti ini, mengapa dia seperti itu. Nah, kalian harus eh, menjaga kerahasiaan dari pasiennya. Jadi misalnya kalian nih butuh konsultasi dengan ahli gizi yang lain, misalnya kalian butuh untuk memecahkan masalah si pasien, kalian masih merasa ada yang kurang dan kalian merasa butuh untuk eksplor lebih lanjut. Misalnya kalian meminta pendapat dari seorang RD, kawan kalian juga yang ada di rumah sakit yang sama. Nah, kalian bercerita kepada kawan kalian. Kalian boleh cerita, tapi jangan membocorkan rahasia pasien. Tidak boleh menyebutkan nama pasien maupun alamat pasien. Seperti itu. Terus kemudian di sini ada memperlihatkan tingkah laku saling percaya. Jadi kalian harus menimbulkan rasa percaya dan menimbulkan rasa aman terhadap klien. Jadi kalau klien sudah merasa percaya, merasa aman, bisa bercerita dengan kalian sesuka hati mereka, bisa bercerita pada kalian leluasa, maka kalian juga akan gampang untuk menemukan permasalahan dari si pasien. Seperti itu. Sehingga pasien itu tidak perlu menutup-nutupi sesuatu. Misalnya mereka tidak perlu menutupi bahwa mereka mengkonsumsi gorengan 1 hari 10 kali misalnya. Mereka tidak merasa perlu seperti itu karena ternyata ahli gizinya baik kok, mbak gizinya baik, mas gizinya baik. Jadi mereka merasa bahwa aman-aman aja bercerita karena kalian tidak menghakimi mereka. Dan jangan lupa juga memberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi di akhir sesi konseling Anda harus menanyakan kepada pasien apakah ada yang perlu ditanyakan kembali. Dan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Yang pertama adalah menciptakan suasana akrab, yaitu dengan cara juga menjamin kerahasiaannya. Nah, ciptakan suasana akrab ini misalnya kita menyapa lebih dahulu terhadap klien kita. Selamat pagi Bu, dengan senyuman, seperti itu. Jadi jangan kalian itu sok akrab juga. Ciptakan suasana akrab ini yang wajar. Jangan sok kenal, sok dekat. Misalnya karena kalian sudah punya rekam medis, terus kemudian kalian bilang bahwa, oh Pak Rianto ya yang
profesinya sebagai guru SD di SDN 3 Palembang misalnya. Jadi kalian sudah menyebutkan dulu namanya siapa, pekerjaannya apa. Kalian so akrab karena kalian sudah tahu dari rekam medis misalnya. Kalian sudah bisa membacanya di rekam medis. Jangan seperti itu. Jadi kalian tetap harus menyapanya, bukan juga pura-pura tidak tahu. Jadi cukup sapa aja. Assalamualaikum Pak Rianto. Misalnya kalian tahu bahwa dia adalah orang Islam. Terus kalian sapa, kemudian setelah disapa, kalian ciptakan suasana yang akrab, kalian beritahukan bahwa Pak, Bapak tenang saja, Bapak konsultasi terhadap saya ini, konsultasinya tidak akan saya sebarluaskan ke siapapun. Kerahasiaan identitas Bapak akan saya jaga. Jadi Bapak tidak perlu khawatir, Bapak silahkan sampaikan saja apa yang perlu Bapak sampaikan dan Bapak jawab saja dengan jujur apa yang misalnya nanti saya tanyakan, seperti itu. Kemudian posisi duduk. Nah, posisi duduk ini juga sebenarnya mempengaruhi ya. Posisi duduk yang dia terdapat meja di antara konselor dengan kliennya, maka akan menimbulkan jarak. Jadi suasana akrab tadi tidak akan terwujud. Boleh dengan posisi berhadapan, tapi usahakan tidak ada meja. Atau kalau tidak dengan posisi yang menyamping. Jadi konselor ada di samping si klien seperti itu. Tapi perlu diperhatikan juga norma-norma yang berada di masyarakat. Misalnya konselornya perempuan, terus kemudian pasiennya adalah laki-laki. Nah, kalau kalian duduk bersampingan misalnya, nanti kan persepsi orang bagaimana ya dengan hal yang seperti itu. Jadi kalian perlu perhatikan itu juga. Jadi kalau misalnya eh, pasiennya adalah laki-laki, konselornya adalah perempuan, ya sudah hadapnya berhadap-hadapan aja nggak apa-apa, tapi tanpa ada meja penghalang seperti itu. Kalau misalnya nanti kalian ingin mengusulkan kepada uh, instalasi gizinya, karena biasanya di poligizi itu ada batasan meja saat konselor dengan pasiennya melakukan konseling gizi seperti itu. Jadi kalau memang kalian ingin merubah ruangannya, silahkan kalian izin terlebih dahulu kepada kepala instalasi gizi atau mungkin kepada direktur rumah sakitnya seperti itu. Kemudian pesan yang disampaikan jangan bertentangan dengan nilai dan norma. Contohnya misalnya pasiennya adalah seorang beragama Hindu. Nah, kalau beragama Hindu, jangan kalian suruh untuk mengkonsumsi daging sapi, karena daging sapi itu hewan sapi itu adalah hewan yang dimuliakan oleh orang-orang yang beragama Hindu. Jadi biasanya orang beragama Hindu itu tidak makan daging sapi. Nah, kalau kalian misalnya kalian butuh meningkatkan konsumsi zat besi dari daging kambing tersebut, ya kalian cari sumber zat besi yang lain. Atau contohnya misalnya si pasien menganut pola diet vegetarian, misalnya. Ya kalian tanyakan dulu, Pak, apakah Bapak vegetarian murni? Maksudnya adalah vegetarian yang tidak mengkonsumsi produk-produk susu maupun telur. Karena ada yang vegetarian itu masih mengkonsumsi telur ataupun mengkonsumsi susu dan produk olahannya, seperti itu. Terus kemudian penggunaan bahasa yang sesuai dengan kata-kata dan kata-katanya sederhana. Jadi penggunaan bahasanya disesuaikan dengan tingkat pendidikan maupun tingkat pengetahuannya. Jangan kalian bicara mengenai istilah diabetes mellitus terhadap seseorang yang lulusannya adalah SD, katakan tingkat pendidikannya SD dan tingkat pengetahuannya kurang, kalian bicara mengenai penyakit diabetes mellitus dan menggunakan kata-kata diabetes mellitus tipe 2 itu adalah bla 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 seperti itu ya. Terus kemudian si pasien itu nggak ngerti apa itu diabetes mellitus tipe 2. Nah,
itu tidak akan membuat pasien itu tertarik dengan apa yang kalian sampaikan. Atau kalaupun dia tertarik, dia tidak paham apa sih yang dimaksud oleh Mbak Alikisi itu. Jadi harusnya kalian tahu dulu bahasanya. Boleh kalian menggunakan kata diabetes mellitus tipe 2, tapi kalian tambahin lagi. Misalnya, Pak, diabetes mellitus tipe 2 itu sama seperti kencing manis kalau bahasa awamnya, misalnya seperti itu. Dan kemudian kalian jelaskan pengertiannya itu adalah bla 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 seperti itu. Terus jadilah pendengar yang baik. Nah, jadilah pendengar yang baik ini jangan kalian potong pembicaraan klien. Jadi misalnya tadi si ibu tadi ya misalnya bercerita bahwa Mbak saya itu makan gorengan loh Mbak. Satu hari itu sampai 10 kali saya makan. Saya makan tempe itu digoreng, ikan itu digoreng, daging digoreng, terus saya lagi makan lagi tuh weci, saya makan lagi itu pastel misalnya, terus saya makan empek-empek misalnya. Nah, akhirnya saya tuh banyak Mbak konsumsi makanan-makanan yang digoreng. Kalau makanan direbus saya tuh kurang suka misalnya. Terus kemudian kalian langsung potong ketika si ibu itu mengatakan saya suka konsumsi gorengan. Nah, kalian langsung potong di situ. Jangan konsumsi seperti itu, Bu. Itu nggak baik. Ibu harusnya konsumsi makanannya tuh begini gitu. Nah, itu kesannya jadinya kalian tuh kayak menggurui juga. Selain itu, kalian juga memiliki kesan yang, waduh kok aku belum apa-apa udah dipotong sih gitu. Jadi kayak kesannya tuh kalian negatif gitu. Jadi dengan yang seperti itu. Kemudian hati-hati jika mengajukan pertanyaan yang sensitif. Jadi contohnya misalnya apa ya? Misalnya adalah berat badan pada wanita. Kalian tahu bahwa si ibu tadi eh, berat badannya lebih atau obesitas gitu ya. Terus kalian tuh, saya tanya, karena tidak ada timbangan atau timbangan kalian rusak misalnya, terus kemudian kalian tanya, Bu, kemarin waktu nimbang di rumah berapa Bu? Misalnya kayak gitu. Kalian tidak berempati sedikit pun, kalian tidak mengatakan bahwa, Bu, mohon maaf Bu, kemarin timbangan di rumah berapa ya, berapa kilo misalnya seperti itu. Jadi dahulukan kata-kata permintaan maaf ketika kita menanyakan hal yang sensitif. Tuh. Atau misalnya menanyakan mengenai misalnya si Bapak Rianto tadi ya, dia datang ke kalian terus kemudian tidak didampingi istri dan ternyata faktanya adalah istrinya meninggal. Jadi kalian misalnya tanya, Pak, yang menyiapkan makanan di rumah siapa ya Pak? Gitu. Ternyata itu adalah topik yang sensitif misalnya pada bapaknya karena si istrinya udah meninggal, dia hidup sebatang kara misalnya. Nah itu berhati-hatilah. Jadi minta maaf terlebih dahulu ketika kalian menanyakan hal yang pribadi. Misalnya, Pak, mohon maaf, di rumah Bapak tinggal dengan siapa? Tanyakan seperti itu dulu. Jangan langsung ditanyakan, Pak, istrinya kemana? Gitu. Padahal istrinya udah meninggal. Kasihan. Gitu. Kemudian amati bila ada tingkah laku nonverbal, misalnya tanda tidak setuju, takut, dan lain-lain. Jadi kalian perhatikan mimik wajah dari klien kalian. Nah, misalnya mimik wajah bosan, itu akan terlihat dari mimik wajah si pasien tersebut. Atau misalnya dia tidak tahu tapi pura-pura tahu. Nah, itu kalian akan melihat dari mimik wajahnya itu seperti apa. Nah, lakukanlah latihan terhadap teman kalian misalnya kalian berlatih pada teman kalian cerita dan kemudian teman kalian menunjukkan reaksi-reaksi kebosanan misalnya dengan menguap atau misalnya dia sudah tidak fokus lagi matanya terhadap kalian jadi dia fokus terhadap hal-hal lain misalnya dia tidak lagi melihat mata kalian atau tidak melihat ke kalian itu merupakan ciri-ciri bahwa dia itu sudah mulai bosan mendengarkan cerita kalian seperti itu. Kemudian nilai hasil konseling yang telah dilakukan. Apakah tujuannya dapat dicapai? Bila tidak, kira-kira apa penyebabnya? Jadi setelah kalian melakukan konseling, kalian lakukan juga evaluasi terhadap
apa yang kalian berikan. Jadi contohnya diberikan pertanyaan-pertanyaan. Pak, kalau tadi saya sebutkan prinsip diet pada diabetes mellitus itu apa ya Pak? Terus kemudian dia jawab, oh 3J Mbak, ada tepat jenis, tepat jumlah. Nah yang satunya saya lupa. Nah kalian kira-kira tahu nggak apa sih penyebabnya dia lupa dengan yang ketiga? Misalnya tepat jadwalnya dia lupa. Ternyata waktu materi kalian menyampaikan mengenai tepat jadwal, si bapak menerima WA atau menerima panggilan misalnya dari keluarganya seperti itu. Jadi fokusnya teralihkan pada handphone bukan kepada kalian seperti itu. Oke, kita lanjut langkah-langkah komunikasi pada konseling yaitu adalah kita singkatnya sebagai SAJI. S-nya itu adalah salam, A-nya ajak bicara, J-nya jelaskan, dan I-nya adalah ingatkan. Jadi yang pertama adalah salam. Misalnya kita tahu bahwa dia sama-sama beragama Islam, kita ucapkan salam. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Terus kemudian kalau kita ragu-ragu nih, ini bapaknya Islam atau enggak ya, misalnya. Ya udah jangan gunakan salam salam dalam Islam. Jadi gunakan salam pada umumnya yaitu selamat pagi, selamat siang, seperti itu. Kemudian ajak bicara. Ajak bicara tentunya awali dengan senyuman, jangan diawali dengan muka cemberut. Kemudian gunakan sopan santun, tatap matanya, jadi tetap jaga kontak mata terhadap pasien, dan kemudian empatinya dimunculkan, bahasa tubuhnya yang positif, intonasi suara juga. Jadi kalau perlu ditekankan, misalnya, ya tekankan saja. Misalnya, Pak, untuk pasien diabetes itu prinsipnya adalah 3J. Nah, dari intonasi 3J itu kita sudah mengatakan, sudah memberikan intonasi yang berbeda. Berarti si Bapak akan tahu bahwa dia harus konsentrasi terhadap 3J. Nah, penjelasan 3J-nya apa gitu kan. Terus kemudian dari bahasa isyarat, misalnya yaitu tadi misalnya mimik wajahnya, kita harus lihat mimik wajahnya itu tertarikkah, bosankah, atau dia sudah jenuhkah, seperti itu. Kemudian ada jelaskan, bicaranya itu harus jelas, artikulasi kalian harus jelas. Misalnya kalian terpengaruhi oleh logat daerah, tapi kalian bekerjanya di daerah yang berbeda. Katakan kalian dari Palembang, kemudian kalian menjadi ahli gizi misalnya di Jakarta. Nah, misalnya logat kalian atau aksen bicara kalian itu tetap kental Palembang, nggak masalah. Tapi yang penting kalian bicaranya tetap jelas. Dan jangan gunakan istilah-istilah di Palembang, kalian gunakan di Jakarta. Seperti itu. Jangan-jangan si pasien nggak paham. Bahasanya sesuai. Ini tadi yang saya katakan mengenai bahasa di Palembang, jangan digunakan di Jakarta misalnya. Karena bahasa-bahasa daerah itu tidak semua orang tahu. Kemudian beri kesempatan bertanya. Nah, selesai sesi, kalian tanyakan, Pak, Ibu, apakah ada pertanyaan ataukah ada materi dari saya yang kurang jelas atau adakah penjelasan saya yang kurang berkenan misalnya. Jadi lakukan berikan klien itu kesempatan untuk bertanya. Kemudian yang I-nya adalah ingatkan. Ingatkan tentunya dengan cara bicara yang sopan serta tidak menggurui. Ini adalah proses konseling gizi. Nah, yang saya sebutkan tadi posisi menyamping itu bisa seperti ini. Jadi dia membentuk sudut 90 derajat antara si konselor dengan kliennya. Jangan lupa saji tadi, salam, ajak bicara, jelaskan, serta nah, ini adalah strategi konseling gizi, interaksi antara ahli gizi dengan kliennya. Jadi melibatkan klien mengenalkan ide-ide, jadi jangan sekalian tuh bicara sendiri. Tetap libatkan klien dalam ide-ide mengenai atau mengidentifikasi bagaimana konsep yang akan dijalankan. Misalnya adalah intervensinya menurunkan berat badan. Nah, intervensinya adalah makan sayur dan buah.
Nah, makanan sayur dan buah tadi apa aja sih jenis makanan dan jenis sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang dibutuhkan oleh klien dan yang dia sukai misalnya. Tapi jangan juga terlalu menuruti klien. Misalnya dia hanya suka kangkung, terus kalian buatkan menu yang hanya kangkung aja setiap harinya. Itu juga nggak baik. Jadi kalian berikan lagi pengertian bahwa Pak, Bu, kangkung ini tidak mengandung zat besi. Jadi kalau ibu dan ibu atau bapak membutuhkan zat besi, Bapak harus dapatnya dari bayam. Jadi Bapak harus mau makan bayam seperti itu. Bapak harus mencoba membiasakan untuk makan bayam. Kalau misalnya tidak makan bayam, ya sudah kita cari sumber zat besi yang lainnya. Misalnya lauknya adalah hati, misalnya, atau lauk hewaninya diperbanyak. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menggali informasi dari klien. Ahli gizi mendiskusikan secara aktif kemungkinan penerapan konsep yang diusulkan. Jadi galilah informasi sebanyak mungkin dari klien sehingga kalian akan menemukan masalah yang tepat dan ketika masalahnya tepat, intervensi yang kalian berikan pun akan tepat. Seperti itu. Nah, mencari jalan keluar yang ketiga. Nah, ahli gizi dan klien memilih pendekatan mencari jalan keluar pembicaraan masalah. Nah, inilah diadakannya negosiasi. Jadi, ketika kalian sudah menerapkan intervensi, oh ya, saya akan menerapkan intervensi penurunan berat badan. Nah, penurunan berat badan ini ditetapkan goalnya, tujuannya itu berapa kilo satu bulan. Misalnya, kalian menerapkan 2,5 kilo. Terus si bapak bilang, aduh mbak saya nggak sanggup kalau 2,5 kilo. Saya bisanya 0,5 kilo misalnya. Terus kalian nggak setuju, lupa gimana kalau kita ambil tengah-tengahnya aja pak? Gimana kalau kita ambil 1,5 kilo aja, seperti itu. Jadi kalian harus mampu bernegosiasi juga dengan pasien. Jangan keinginan pasien semua kalian akomodir. Nah, kemudian yang terakhir adalah penutup. Ahli gizi dan klien merasa puas dengan pendekatan yang diambil dan klien siap melaksanakan. Inilah sesuatu yang kita harapkan dari interaksi antara ahli gizi dan klien. Idealnya ketika ahli gizi sudah memberikan intervensi, ketika ahli gizi sudah memberikan penjelasan mengenai intervensinya, kemudian kita sudah melakukan proses negosiasi seperti itu terhadap klien, dan klien itu sudah yakin, oh ya saya siap kok melaksanakan apa yang Mbak sarankan. Misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah proses konseling gizi, yakni pencairan suasana atau pembukaan. Kita harus memperkenalkan diri dengan ramah, jangan lupa tersenyum. Kemudian ikut sertakan keluarga kalau dia membawa keluarga. Jadi ketika kalian menyapa, jangan hanya menyapa klien kalian, tapi sapalah pula keluarga dari klien. Dan ikutkan keluarga dari klien tersebut ikutkan dalam sesi konseling kalian. Misalnya kalian bertanya mengenai siapa yang biasanya menyiapkan makanan di rumah, Pak. Misalnya, dia kebetulan bareng dengan istrinya. Nah, si bapaknya bilang, ini istri saya, Mbak, yang menyiapkan. Nah, kalian tanyakan kepada istrinya, Bu, biasanya Bapak disiapkan makanan apa? Seperti itu. Proses pemasakannya bagaimana, Bu? Misalnya. Itu kalian berarti mengikut sertakan keluarga. Kemudian yang selanjutnya adalah tanyakan apakah klien mengetahui mengenai diet. Jadi kalau misal klien itu sudah pernah melakukan konseling sebelumnya, tanyakan uh, mengenai konseling yang sebelumnya, misalnya sesama tetap dengan kalian misalnya. Ya kalian review aja, kalian minggu lalu misalnya atau bulan lalu memberikan konseling mengenai apa. Kalian buka rekam medisnya atau rekam gizinya tadi. Dia sudah memperoleh konseling apa dari kalian seperti itu. Atau misalnya tidak dengan kalian, tapi dia pergi ke rumah sakit yang lain gitu ya. Terus ketemu dengan ahli gizi yang lain ya. Kalian tanyakan aja apakah
sudah mengetahui mengenai dietnya, apakah pernah sebelumnya ke ahli gizi, konsultasi? Kalau dia jawab iya, kalian tanyakan, kalian review apa sih yang didapat dari konsultasi atau konseling gizi yang sebelumnya, seperti itu. Atau kalau misalnya dia tidak pernah melakukan konseling sama sekali, tanyakan, apakah Bapak tahu mengenai diet, Pak? Kalau dia nggak tahu apa itu diet, ya kalian jelaskan. Pak, diet itu adalah aturan pola makan kita, aturan makan kita, seperti itu. Jadi satu hari kita makan, itu ada aturannya, Pak. Aturannya itu misalnya begini, begini, begini. Kalian jelaskan, seperti itu. Terus kemudian jelaskan tujuan diet, apa yang akan dilakukan dan mengapa demikian. Jadi tujuan dietnya misalnya apa? Tujuan dietnya adalah untuk menurunkan tekanan darah Bapak. Nah, eh, yang harus Bapak lakukan itu adalah tidak banyak mengkonsumsi garam misalnya. Nah, kenapa kok nggak boleh mengkonsumsi garam? Kalian jelaskan bahwa garam itu akan meningkatkan retensi pada air misalnya. Jadi akan mempengaruhi dari kalium, pompa natrium, dan pompa kalium dalam tubuh kalian sehingga akhirnya akan meningkatkan tekanan darah pada si pasien. Nah, hal-hal yang seperti itu harus kalian beritahukan. Sama halnya seperti dosen mengajar kalian misalnya. Kalian diajari mengenai pendidikan gizi. Nah, harus diberitahu bahwa tujuannya itu apa sih gitu. Kenapa kalian harus belajar pendidikan gizi? Seperti itu. Sama seperti pada klien kalian. Kalian harus ceritakan mengapa tindakan itu perlu dilakukan oleh klien. Nah, ini adalah uh, tugas dari konselor gizi ya, yaitu melihat surat pengantar dari dokter dan dokumen rekam medisnya, meliputi nama, usia, diagnosa medisnya apa, hasil laboratoriumnya bagaimana, kemudian kalian lihat diet yang dianjurkan jika sudah ada yang menganjurkan dietnya. Tapi semisal belum ada, maka kalian yang akan membuat diet yang dianjurkan. Terus kemudian mencatat di buku register dan mengukur antropometrinya. Jadi jangan lupa untuk mengukur antropometri. Semisal si bapak ataupun si ibu tadi sebenarnya sudah mengaku bahwa saya sudah biasa nimbang kok mbak, hasilnya sekian kilo. Ketika kalian melihat di poligisi kalian ada timbangan, dan harusnya sih ada, itu kalian minta pada mereka untuk mengulang kembali. Jadi kalian kalian sampaikan dengan baik, maaf Pak, maaf Bu, kami memerlukan data antropometri untuk um, mengetahui kebutuhan gizi Bapak ini seberapa banyak, seperti itu. Loh, saya sudah nimbang kok Mbak, hasilnya segini. Kalian sampaikan bahwa ya, mohon maaf Bu, ini merupakan prosedur dari kami. Kami harap Bapak dan Ibu mau bekerja sama, cuman sebentar kok Pak, misalnya. Cuman nggak sampai 5 menit, misalnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian ada proses persiapan dan asesmen. Nah, mempersiapkan untuk konseling tentunya dengan melihat dokumen rekam medis tadi, serta wawancara detail dan mengumpulkan data mengenai sosial budayanya, data antropometrinya, biokimianya, fisiknya bagaimana, riwayat makannya bagaimana, kemudian aktivitas fisiknya bagaimana, dan lain-lain. Termasuk kalian juga harus tahu obat-obatannya, karena obat-obatan itu juga ada pengaruhnya terhadap makanan yang akan dikonsumsi. Contohnya misalnya dia menggunakan insulin. Kalian harus tahu insulinnya yang jenis apa, yang rapid kah atau long term kah. Kalau misalnya rapid, kalian harus memberikan glukosanya yang seperti apa. Nah, itu akan mempengaruhi. Itu ya, saya lanjut. Ini adalah proses penilaian. Ketika konselor mengevaluasi data,
Nah, didapatkanlah data status gizi, hubungan dengan data asupan makanan, data pola kebiasaan makan, dan lain-lain. Nah, pada fase ini, konselor harus memantapkan rasa aman serta menanamkan rasa percaya diri kepada klien dan juga butuh membina situasinya serta mampu mengeluarkan empati. Konselor harus menyampaikan dengan hati-hati, berorientasi pada klien. Jadi jangan berorientasi pada diri sendiri. Misalnya, saya ini butuh data mengenai asupan lemaknya. Jadi saya harus tanyakan nih, asupan lemaknya sehari itu berapa. Nah, kalian jangan langsung mengatakannya, tapi kalian harus berpikir diri kalian adalah pasien. Kira-kira kalian nyaman gak sih kalau tiba-tiba langsung ditanyain, Pak, makan gorengan biasanya berapa Pak sehari? Gitu. Kan gak enak kan? Jadi harus ada intronya terlebih dahulu. Kemudian adalah kemampuan kita mendengar dan memahami kondisi pasien harus baik. Kemudian ada berdasarkan data pasien, konselor menjelaskan secara detail tentang keadaan pasiennya, mengenai problemnya dia apa, dari segi diagnosa gizi itu bagaimana, dan intervensi yang akan dilakukan. Itu harus disampaikan secara detail oleh ahli gizi atau konselor. Oke, slide selanjutnya mengenai implementasi dari intervensi yang kalian sudah buat. Nah, konselor sudah mengetahui apa yang seharusnya dilakukan oleh klien, serta konselor juga harus memberi penjelasan sesuai dengan kondisi klien. Dietnya apa, jenisnya apa, jumlahnya seberapa banyak, terus jadwal dietnya, seperti itu ya. Terus kemudian biarkan klien menyampaikan ide-idenya untuk pelaksanaan anjuran diet. Jadi misalnya kalian gini, Bu, sebenarnya kita itu butuh makanan-makanan yang lemaknya rendah, Bu. Kira-kira apa ya, Bu ya? Kira-kira jenis pemasakan seperti apa ya, Bu, biar makanannya itu rendah lemak. Kemudian si pasien mengatakan, gimana kalau direbus saja, Mbak? Gitu. Oh iya, boleh, Bu, direbus. Kalau misalnya dikukus gimana, Bu? Gitu. Mau nggak? Gitu. Oh iya, saya juga mau, Mbak. Atau misalnya pemasakan-pemasakan yang lain, misalnya di steam atau gimana seperti itu ya. Jadi kalian pastikan melibatkan pasien untuk melakukan intervensi atau anjuran-anjuran diet tadi. Nah, ini adalah proses evaluasi klien. Proses evaluasi klien, konselor sekali lagi menyampaikan pada klien mengenai masalah atau problem dan anjuran yang harus dilakukan oleh klien. Jika anjuran tidak dapat dilaksanakan, maka dilihat kembali data-data assessment dan jika dianggap perlu, klien dapat dikirim kepada konselor yang lebih ahli dan berpengalaman. Jadi misalnya kalau kalian di rumah sakit, kalian sebagai ahli gizi, ya kalian bisa misalnya mengkonsultasikan masalah klien tersebut kepada RD. Atau misalnya kalian ada teman kalian yang lulusan D3 Gizi, kemudian karena kalian lulusan S1, jadi dianggaplah oleh yang D3 tadi kalian lebih paham. Jadi dia melempar pasiennya kepada kalian, atau misalnya dia yang berkonsultasi pada kalian, kemudian dia akan menyampaikan kepada pasien. Seperti itu. Ini proses menyimpulkan. Konselor melihat kembali apakah penjelasan yang diberikan dapat dimengerti klien dengan menyampaikan beberapa pertanyaan. Contohnya kayak tadi ya, ketika kita sudah menjelaskan mengenai 3J, kemudian kita tanyakan kembali, Pak, Bu, 3J tadi apa aja ya? Gitu. Mereka bisa nggak sebutkan? Menyarankan kembali aturan pemecahan masalah yang sudah dibuat bersama. Nah, di sini juga kita perlu melakukan, boleh misalnya kita menyarankan kembali atau mengingatkan kembali mengenai intervensi yang telah kita lakukan tadi.
Kemudian adalah menganjurkan kunjungan ulang serta mencatat dalam dokumen medis. Jadi kita juga harus karena proses treatment gizi itu tidak bisa langsung tiba-tiba langsung membaik gitu ya kondisinya itu nggak bisa. Jadi kalau dari segi gizi itu kita butuh waktu yang lumayan lama. Nah, untuk mengevaluasinya tadi, kita kan akan butuh kunjungan yang berulang. Jadi misalnya 1 bulan sekali kah, atau setengah bulan sekali kah. Lalu minta juga data-data pendukungnya, misalnya data pendukung biokimia pada pasien dia yang terkena diabetes mellitus. Misalnya kalian butuh data glukosa darah. Nah, misalnya kalian merasa bahwa glukosa darah aja nggak cukup karena khawatir kalian di apa namanya ditipu oleh pasien misalnya. Ya kalian minta pada dokter yang menangani, spesialis penyakit dalam misalnya yang menangani, atau dokter spesialis endokrin misalnya yang menangani pasien diabetes. Dok, gimana kalau HbA1c-nya juga dihitung dok? Gimana kalau disarankan untuk beliau ini melakukan kontrol HbA1c karena saya itu butuh untuk mengetahui apakah pasien ini uh, mengikuti pola diet yang telah saya anjurkan misalnya. Karena kalau untuk glukosa darah, dia sehari atau 2 hari tidak mengkonsumsi banyak karbohidrat atau glukosa, maka glukosa darahnya akan baik. Tapi kalau HbA1c kalian lakukan pada sehari atau 2 hari atau seminggu, itu tidak akan membaik. Nah, ini adalah proses evaluasi konselor. Konselor akan mengevaluasi diri sendiri. Jadi, enggak cuman kalian itu mengevaluasi pasien, tapi kalian juga harus mengevaluasi diri kalian. Nah, pada tahap ini konselor harusnya bisa belajar dan membuat perbaikan dari pengalamannya itu tadi untuk meningkatkan skill kalian sebagai ahli gizi. Misalnya, kalau di dalam ruangan itu kalian punya asisten gizi, kalian tanyakan sama asistennya, Mbak, Mas, gimana ya tadi? Apakah konselingku itu sudah bagus? Ada saran nggak Mbak? Misalnya seperti itu. Dan di sini adalah kepribadian negatif dari konselor. Jadi konselor itu tidak boleh terlihat cemberut. Ya, kalau konselornya aja udah cemberut, udah judes, akhirnya kliennya juga tidak akan open pada kalian. Kliennya juga tidak akan merasa nyaman. Terus jangan menyilangkan tangan di dada atau di saku. Nah, apa sih kesannya kalau kita itu menyilang di dada atau di saku? Kesannya kalian tuh bossy. Atau kesannya kalian tuh lebih pintar, kalian lebih berkuasa dibanding klien. Seperti itu. Itu tidak boleh kita sebagai konselor melakukan hal yang seperti ini. Kemudian menunduk atau mengalihkan pandangan. Nah, jangan kita itu pura-pura sibuk menulis misalnya. Jangan seperti itu. Kalau emang butuh ditulis, ya silahkan ditulis. Tapi jangan kalian itu terus-terusan melihat kertas kalian dan terus menunduk tapi tidak memperhatikan pasien. Nanti pasiennya merasa aku kok nggak diperhatikan ya, kok dari tadi cuma nulis-nulis aja legisinya. Nah, seperti itu. Atau misalnya kalian mengalihkan pandangan. Nah, itu akan seolah-olah kalian itu bosan dengan penuturan dari si klien. Atau misalnya bertopang dagu seperti ini atau begini. Itu menunjukkan bahwa kalian itu sudah bosan. Bertopang dagu itu merupakan syarat bahwa kalian itu sudah merasa bahwa aduh kok lama banget ya, kok dari tadi si ibunya ngoceh nggak selesai-selesai ya, seperti itu. Jadi menunjukkan bahwa kalian sudah tidak suka dan kalian sudah bosan dengan apa yang diceritakan oleh si klien. Atau kalian mengernyitkan alis, misalnya ketika kalian mendengar bahwa uh, ini saya itu makan gorengan 1 hari 10 porsi bu. Nah akhirnya kalian mengernyitkan alis itu ya seolah-olah kalian berpikir begitu kan. Akhirnya si klien merasa bahwa dia telah dijudge oleh kalian, dia dihakimi oleh kalian bahwa tindakan mengkonsumsi banyak gorengan tadi itu tidak benar. Kalian wajahnya biasa-biasa aja, jangan menunjukkan wajah yang
terlalu bahagia, terlalu euforia, maupun terlalu menjudge seseorang. Jadi cukup datar saja wajahnya. Jangan berekspresi berlebihan maupun kurang berekspresi. Juga tidak baik. Nah, ini adalah hambatan komunikasi saat konseling, adanya perbedaan persepsi atau pendapat, kemudian ada permasalahan bahasa, sudah saya sampaikan, terus mengenai kurang konsentrasi dalam mendengarkan, misalnya dia punya banyak masalah di rumah, dan akhirnya dia tidak bisa mendengarkan dengan baik, atau misalnya dia menerima telepon atau dia menerima SMS dari seseorang gitu ya, atau menerima WA dari seseorang, sehingga dia mendengarkan sambil bermain HP karena dia harus membalas pesan. Nah, kalian tidak usah ketika seorang pasien itu dia sambil bermain HP, kalian sampaikan saja pada pasien, Pak, Bu, mohon maaf, saya ingin menjelaskan kepada Anda mengenai aturan diet Anda. Apakah saya bisa meminta waktu Bapak atau Ibu sebentar saja? Saya minta untuk Bapak berkonsentrasi terhadap apa yang saya katakan. Dan saya mohon maaf, apakah Bapak bisa menyimpan ponsel Bapak terlebih dahulu selama kita melakukan proses konseling ini, seperti itu. Itu bisa kalian lakukan di awal misalnya. Kemudian ada emosional. Jadi ketika pasien itu emosional, dia nangis misalnya karena dia divonis kanker stadium 4, terus kalian tidak peduli, kalian tetap aja bicara bahwa kanker itu butuh antioksidan, Bu. Kanker itu butuh begini, begini, begini. Nah, itu kalian tidak memperhatikan bahwa si pasien itu sedang emosional. Nah, itu nggak baik karena sedang emosional, akhirnya dia tidak mendengarkan apa yang kalian katakan. Jadi kalian tenangkan dulu ketika ada pasien yang emosional. Kalian tenangkan, kalian tanyakan, Pak, Bu, kenapa? Kenapa kok Bapak atau Ibu menangis misalnya? Atau kenapa Bapak atau Ibu marah? Nah, nanti dia akan cerita begini-begini misalnya, aku divonis kanker, sudah stadium 4. Nah, kalian masuklah teori motivasi di situ. Oh, tenang aja Bu, karena kanker itu masih bisa kok Bu, kita kita bisa menangani kanker karena pengobatan sekarang itu sudah canggih, terus kemudian didukung dengan gizi yang tepat, Ibu akan dapat meningkatkan kualitas hidupnya, seperti itu. Kemudian kepercayaan yang salah, jadi misalnya pada pasien yang dia operasi, post operasi ya, jadi setelah operasi katanya tidak boleh mengkonsumsi telur, padahal itu kepercayaan yang salah. Justru orang kalau sudah operasi ataupun sebelum operasi itu harus konsumsi telur agar protein dalam tubuhnya banyak sehingga proses recovery luka bekas operasi tadi akan semakin baik, cepat. Seperti itu. Kemudian kerjasama yang kurang. Nah, ini juga perlu kalian tekankan ya. Jadi saat melakukan intervensi, kalian harus bekerja sama dengan pasien. Kenapa? Karena yang melakukan intervensi itu adalah pasien. Yang melakukan perubahan perilaku itu adalah pasien. Jadi kalian harus menetapkan goal yang sama dengan pasien. Jangan kalian menekankan bahwa harus Bapak ini turun 2 kilo selama sebulan. Padahal si Bapak tidak sanggup. Kemudian ada bahan atau alat yang kurang sesuai, sarana dan prasarananya tidak sesuai. Misalnya ketika kalian mau menjelaskan mengenai mangga, tapi yang ada food modelnya adalah belimbing. Nah, jangan kalian paksakan menggunakan belimbing. Gunakan aja misalnya telapak tangan kalian. Misalnya, Pak, ternyata kalau mangga itu misalnya sebesar ini. Nah, itu kreativitas kalian lah ya. Atau misalnya menggunakan gambar, boleh. Jangan memaksakan intinya. Sesuatu yang dia tidak pada tempatnya, kalian kalian paksakan sama. Ya. Nah, kemudian apa yang harus kita komunikasikan saat konseling? Jadi, yang wajib dikomunikasikan adalah motivasi.
Yang pertama, jadi ketika ada pasien yang tadi kata saya bahwa ada pasien kanker stadium 4 mau konsultasi, nah kalian berikan motivasi dulu, berikan kisah-kisah atau contoh-contoh yang ada. Misalnya kalian sebelumnya sudah punya pasien yang dia itu sakit kanker stadium 4 dan kemudian dia sembuh misalnya. Dia kemudian bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, kalian sampaikan bahwa Bu, kemarin itu saya dapat pasien sudah sama penyakitnya dengan Ibu, kanker stadium 4. Tapi karena beliau itu orangnya semangat untuk mau sembuh dan juga patuh terhadap kami, para tenaga kesehatan, beliau menjalankan apa yang kami sampaikan dan beliau happy dengan hidupnya. Nah, akhirnya beliau itu bisa sembuh, Bu, gitu. Tapi jangan juga kalian jelaskan namanya pasiennya Bu Siti, Bu. Usianya 70 tahun misalnya. Alamatnya di Jalan Kembang nomor 7. Nah, akhirnya kalian menyebutkan identitas dari si pasien untuk meyakinkan. Nah, itu kalian salah karena kalian melanggar kerahasiaan identitas pasien tadi. Kemudian yang wajib tidak dikomunikasikan adalah bertele-tele. Jangan bertele-tele dan terus-terusan mengulang hal yang sama. Itu tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kebosanan dan waktunya si klien tadi terbuang dengan percuma karena menjelaskan materi yang sama. Padahal si pasien sudah paham seperti itu. Atau membicarakan hal yang tidak jelas atau tidak pasti. Misalnya, kalian tahu bahwa mengkonsumsi contoh kayu bajaka. Kayu bajaka itu bisa bisa membunuh sel-sel kanker misalnya. Tapi belum ada penelitiannya secara in vitro maupun in vivo misalnya. Tidak ada penelitiannya. Itu hanya opini orang misalnya. Itu kan hal yang tidak pasti karena sumbernya pun tidak pasti seperti itu. Jadi kalian pastikan aja apa yang harus kalian sampaikan itu adalah dari sumber-sumber yang valid. Jangan opini orang kalian sampaikan seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian sampaikan mengenai kayu bajaka, ya harusnya sudah ada penelitiannya. Kalian sampaikan bahwa penelitiannya begini 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 misalnya. Atau kalau enggak, contohnya adalah hal yang tidak pasti, misalnya dari segi porsi. Jadi porsinya, Bapak boleh makan mangga, Pak. Nah, porsinya nggak kalian sebutkan. Akhirnya si pasien makan mangga aja, padahal dia diabetes mellitus. Karena lagi musim mangga, dia makan mangga banyak. Sehari bisa satu porsi buah mangga yang gadung gitu, yang besar itu dia konsumsi dalam satu waktu. Akhirnya gula darahnya naik misalnya, terus dia opnam misalnya, atau dia misalnya kembali lagi kepada kalian dan bertanya, Mbak, kok gula darah saya naik ya? Padahal saya sudah tanya mengenai konsumsi mangga, kata Mbak nggak apa-apa gitu. Nah, kalian tidak menjelaskan porsinya dengan pasti. Kalian harusnya menjelaskan, Pak, Bapak boleh makan mangga, tapi hanya seperempat dari buah mangga tersebut. Kemudian jangan menyampaikan hal-hal yang negatif. Misalnya, Pak, kemarin itu sudah ada yang kanker stadium 4, tapi ya memang nggak lama sih Pak hidupnya. Jadi mungkin sekitar sebulan 2 bulan Pak. Setelah konsultasi, terus 2 bulan kemudian saya dengar pasiennya sudah meninggal. Nah itu jangan, itu hal yang negatif. Kemudian kesimpulannya adalah keterampilan berkomunikasi itu adalah dasar dari konseling. Tanpa keterampilan ini, anjuran diet tidak bisa dan tidak akan bisa berjalan. Jadi basicnya dari konseling itu adalah komunikasi yang baik. Ini adalah formulir yang digunakan di rumah sakit mengenai proses asuhan gizi, pemantauan asuhan gizi misalnya. Nah ini melayani konseling dengan hati itu adalah melayani dengan ikhlas. Baik kita tanamkan pada diri kita bahwa bekerja adalah ibadah dan amanah. Bahagiamu adalah bahagiaku. Jadi bahagianya pasien adalah kebahagiaan kita juga. Kalau pasien itu sembuh,
dan dia bisa beraktivitas, ya kita akan merasakan senang, kita akan merasa bahwa diri kita ini berguna untuk beliau, seperti itu. Semua kebaikan yang kita lakukan itu sesungguhnya akan kembali kepada kita. Jadi ingat bahwa memperlakukan pasien dengan ramah, maka kita juga akan mendapatkan perlakuan yang ramah. Seperti itu. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan saat ini ataupun kalian boleh WA saya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.